Shalom adik-adik semuanya. Balik lagi sama aku Kak Justin. Dan aku Kak Andre. Nah Kak, sekarang aku lagi bingung banget nih sekarang. Apa Andre? Nah, karena sekarang kan udah berjalan sesuai normal nih, kayak semuanya udah berjalan normal, udah mulai keluar rumah. Kakak juga udah sering keluar rumah kan? Iya sih. Sudah beraktivitas di luar rumah, papa mama udah bekerja, mungkin beberapa sekolah sudah masuk. Nah, aku tuh bingung kalau misalnya aku mau keluar, gimana tipsnya supaya aku tetap aman dan tidak tertular virus COVID-19? Kakak punya tipsnya nggak? Punya dong, gampang banget. Itu ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Oh iya, jarak-jarak. Oke. Oh iya, oke, baik. Dan yang terakhir, kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan, kita harus apa? Nah, kalau mau cuci tangan, jangan lupa bawa hand sanitizer. Oh, selalu lengkap ya? Oke, baik. Jadi pokoknya selama kalian semua ngelakuin 3M ini dan percaya kalau Tuhan akan melindungi, jangan lupa juga apa ya Kak? Berdoa. Nah, itu berdoa. Jadi selain 3M kita harus juga berdoa biar Tuhan lindungin kita dari segala virus-virus yang ada. Oke, ya, betul banget. Ya, Jangan lupa dipraktekkan juga ya adik-adik di rumah. Dan terakhir, semprot sanitizernya ke tangan ya, bukan ke temannya. Oke, kalau gitu sekarang sudah hari Minggu, kita udah siap untuk beribadah memuji Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu. Yuk semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih kasih kesehatan untuk kita. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan yang sertai kami, lindungi kami Tuhan, keluarga kami juga. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya, mari katakan Amin. Kalau gitu kita langsung aja ya. Oke, siap yuk. Mari kita mulai. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan antusias. Sama-sama kita tepuk tangan ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yuk adik-adik kita lebih semangat lagi. Syalalala, syalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yuk adik-adik lebih semangat lagi ya memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau menyembah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Pernah terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di Sunday School PPL Kids. Nah, kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Nah, sebelum kita ibadah, kita siapkan dulu ya. Pertama apa? Buku, catatan, dan Alkitab. Nah, kalau adik-adik sudah siap, kita doa terlebih dahulu ya, sebelum belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk, mari kita tutup matanya dan lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa beribadah meskipun secara online. Tuhan, beri kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tidak terasa ya, kita sekarang udah masuk di bulan apa? Bulan Mei. Nah, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik masih ada yang ingat gak? Bulan lalu kita belajar apa? Coba, ada yang ingat gak? Ntar ya, kakak lihat dulu ya. Nah, betul, pintar sekali adik-adik masih tetap ingat. Nah, bulan lalu kita belajar tentang kasih. Nah, di bulan Mei ini kita akan belajar lagi sesuatu yang baru ya. Kakak akan kasih tema I'm the winner. Saya adalah pemenang. Nah, ketika mendengar kata-kata pemenang, apa yang ada dalam pikiran adik-adik? Coba. Betul, pemenang adalah orang yang menang dalam sebuah apa? Pertandingan, perlombaan, ataupun kompetisi ya. Semua orang yang ikut pertandingan pasti ingin menang, benar? Masa sih ada yang ikut pertandingan misalnya, saya mau ikut pertandingan tapi tujuan saya untuk kalah. Nggak mungkin ya, pasti semua ingin menang. Apalagi kemarin ini kita ada perlombaan, ya kan, perlombaan menghias telur. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah sebelumnya kakak mau kasih dulu selamat untuk para pemenang ya. Nah untuk yang belum menang, jangan bersedih hati, jangan patah semangat, karena adik-adik masih bisa mengikuti pertandingan-pertandingan lain yang mungkin kita masih akan adakan lagi pertandingannya ya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih satu rahasia. Adik-adik dengarkan ya, dengarkan baik-baik ya. Adik-adik itu adalah anak-anak pemenang. Percaya nggak? Adik-adik itu adalah anak-anak pemenang. Yuk kita buka yuk, supaya adik-adik bisa mengerti, bisa tahu bahwa apa yang kakak katakan itu adalah benar. Yuk kita buka di Roma 8 ayat 37. Adik-adik udah siap? Buka di Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wah, adik-adik, ternyata kita itu bukan hanya dikatakan sebagai pemenang, tapi apa? Lebih dari pemenang. Katakan apa tadi? Lebih dari pemenang. Kita semua itu adalah anak-anak pemenang, adik-adik. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, tapi kan kita nggak ikut lomba, terus kita menang dari apa? Nah, terus kelebihan kita apa? Kok kita bisa disebut lebih dari pemenang? Nah, gini adik-adik ya, kakak kasih tahu sesuatu ya. Lagi bulan kemarin kita memperingati apa coba? Betul, pintar sekali adik-adik ya, memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, melalui peristiwa itu, kita itu diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Lewat kematiannya, Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa kita. Lewat kebangkitannya, Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Nah, jadi kita itu sudah diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kemenangannya itu kita diberi suatu harapan. Harapannya apa? Kita menang melawan iblis. Dan juga satu lagi, kita diberi apa? Jalan keselamatan adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, kita juga menikmati kemenangan Tuhan Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kita boleh menikmati itu kemenangan Tuhan Yesus. Nah,
tadi siapa yang menang coba? Tuhan Yesus kan? Nah, jadi kita itu, hidup kita ini itu masih seperti dalam sebuah pertandingan. Pertandingan apa Kak? Pasti adik-adik bertanya kan? Nah, supaya adik-adik gak penasaran, kita buka lagi nih di 2 Timotius 4 ayat 7. Dengarkan ya. 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, jadi Rasul Paulus juga berkata bahwa dia juga merasa bahwa hidup ini tuh masih dalam suatu pertandingan. Kenapa masih dalam suatu pertandingan? Karena kita itu masih hidup di dunia ini. Ya enggak? Untuk mencapai garis akhir itu masih panjang. Umur kita aja masih kecil-kecil. Masih SD. SD aja belum tamat. Udah SD masih mesti nerusin lagi SMP. Habis SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah. Wah, masih panjang, bener kan? Nah, jadi bisa dikatakan bahwa hidup kita ini masih dalam suatu pertandingan. Di mana untuk mencapai garis finish, manusia itu masih bisa jatuh bangun di dalam dosa. Misalnya mencuri, terus apalagi coba iri hati, berkata-kata kasar, kalau enggak berbohong, ya kan? Itu semua karena akibat keinginan kita sendiri. Tuhan gak pernah mencobai umatnya loh. Bahkan Tuhan itu sangat mengasihi kita semua, ya. Tapi iblislah yang bekerja di dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita kalah. Contohnya gini ya. Misalnya adik-adik ikut pertandingan nih. Nah, ketika ikut pertandingan, kadang suka ada yang berbisik nih, misalnya, udah gak usah ikut latihan. Ngapain? Kamu kan udah pinter, udah jago. Buat apa latihan lagi? Nah, mending dipakai buat apa coba? Pakai buat tidur, nonton TV, main games, kan lebih enak. Apalagi cuaca sekarang kan, wah lagi panas gitu. Nah, nanti kalau ada yang ditanya, kamu udah latihan belum? Ah, udah, bilang aja. Udah kok, aku udah latihan. Wah, itu mah mudah, aku besok juga pasti menang. Nah, tapi Tuhan, adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Apa baiknya? Tuhan Yesus itu berusaha supaya anak-anaknya itu menjadi pemenang. Bahkan tadi dikatakan apa? Lebih dari pemenang. Nah, adik-adik pasti bertanya, Kak, gimana caranya kita bisa jadi pemenang? Pertandingannya aja kita gak tahu begitu. Nah, Tuhan Yesus memberikan semua tipu muslihat iblis. Memberikan semua trik-triknya iblis supaya kita menang. Lewat apa coba? Lewat firman Tuhan. Kenapa kita belajar sekarang tentang kebenaran firman Tuhan? Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita bisa tahu semua trik-triknya iblis sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari siapa ya? Coba. Dari Daud. Nah, ketika Daud melawan Goliat, nih ya, Goliat itu datang ke medan perang dengan perlengkapannya full deh. Kalau zaman sekarang mah pakai baju anti peluru. Wah, dia bawa senjatanya super lengkap. Bawa lembing, bawa tombak, bawa perisai. Wah, pokoknya kayaknya di badannya penuh peralatan. Tapi Daud coba bawa apa? Cuman bawa batu sama ketepel mainannya dia doang. Tapi Daud dengan yakin dan dengan gagah berani dia datang melawan Goliat. Dia bahkan menantang Goliat, berkata bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Yesus. Karena Daud percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam dirinya. Dan Daud juga percaya bahwa Tuhan akan beserta dia. Dan juga Tuhan Yesus akan memberi dia kemenangan. Nah, bahkan Goliat aja mentertawakan dia. Tapi apa yang terjadi? Goliat kalah adik-adik. Karena Tuhan beri kemenangan kepada Daud. Nah, melalui kisah ini,
adik-adik bisa belajar sesuatu nih. Ketika kita bergaul dengan Tuhan Yesus, ketika kita intim sama Tuhan Yesus akan memberi kita kemenangan. Bahkan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Nah, adik-adik, kenapa kakak mengajarkan hal ini sekarang? Supaya adik-adik itu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Nah, adik-adik mengerti mengapa adik-adik dikatakan sekarang sebagai anak-anak yang lebih dari pemenang? Nah, bagus adik-adik. Nah, sebelum kita berpisah adik-adik, kakak ingatkan lagi, adik-adik itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Adik itu harus tetap melekat sama Tuhan. Karena ketika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada siapapun yang dapat mengalahkan kita, termasuk iblis sekalipun. Karena iblis adalah musuh kita yang sudah kalah dan tidak akan pernah menang. Asal kita bersama Tuhan Yesus. Nah, jika adik-adik sudah mengerti, kakak harap adik-adik terus melekat sama Tuhan Yesus dan terus bergaul dengan Tuhan Yesus dan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau telah memberikan kami suatu rahasia bahwa kami itu adalah anak-anak pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus beri kami kekuatan agar kami bisa mengakhiri pertandingan ini dan mencapai garis akhir sebagai pemenang. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena Engkau selalu beserta kami dan Engkau yang akan menyertai kami supaya kami bisa mencapai garis akhir. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau mempunyai yang indah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah ya adik-adik, ketika adik-adik di luar rumah, adik-adik jangan lupa memakai apa ini namanya? Masker. Dan juga jangan lupa mencuci tangan. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Selalu jaga kesehatan agar kita bisa terus ibadah secara bersama-sama ya adik-adik. God bless you. Shalom adik-adik semuanya, ayat hafalan untuk minggu ini ada di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Kakak ulang sekali lagi ya, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Adik-adik jangan lupa ya kirim videonya ke kakak kelas kalian. Kakak tunggu. Oke, happy Sunday and God bless. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu berarti ia tidak cemburu. Terima kasih guru soal. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Happy Sunday and God bless you all. Bye! Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kak, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Dadah Kak, God bless you all. 1 Korintus
13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, God bless you all. Bye-bye, happy Sunday. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan dia tidak cemburu. God bless you. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. God bless all. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Happy Sunday, God bless you all. Shalom. Ayat hafalannya adalah 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, God bless you. Salam. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, God bless you all. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. God bless you. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Bye bye, God bless you. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Korintus ayat 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus 3 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Minggu ini diambil dari 1 Korintus ayat 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, God bless you. Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Hai, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, God bless you. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. God bless you all, bye-bye. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. God bless you. 1 Korintus
13 ayat 14a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, God bless you. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 13 ayat 4a mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Dadah. Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Amin. Terima kasih. Dadah. 1 Korintus ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, God bless you. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, God bless you. Hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. God bless you. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat minggu ini adalah 1 Korintus 13 ayat 4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Dadah, God bless you.